Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Syarifah Mudaim dari Prodi Manajemen Reguler 2C. Di sini saya akan menjawab kuis kewirausahaan Islam. Pertanyaan yang pertama, jelaskan mengenai jual beli dalam perspektif Islam. Jawabannya, jual beli dalam Islam perspektif menurut Abdu Al-Rahman. Sebelum membahas jual beli dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, langkah awal yang ditempuh adalah menjelaskan terlebih dahulu definisi jual beli secara harfiah. Komentarnya, jual beli secara bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Adapun definisi jual beli menurut fuqaha yang dikutip oleh Abu Al-Rahman adalah menukarkan sesuatu dengan harga. Pemahaman ini didasarkan pada firman Allah surat Yusuf ayat 20 yang artinya dan juallah dengan harga. Pertanyaan yang kedua, jelaskan hukum jual beli. Jawabannya, Abu Al-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa hukum jual beli bersifat kondisional, yakni bisa, boleh, wajib, haram, dan sunnah. Al-ibahah merupakan hukum dasar dalam jual beli, yakni jual beli hukumnya netral, karenanya bisa jatuh ke makruh, sunnah, wajib, dan bisa juga haram, bergantung latar belakangnya. Seseorang melakukan transaksi dengan tidak bermaksud apa-apa, hanya sekedar iseng, hal itu dihukumi al-ibahah. Sementara argumen Abu Al-Rahman tentang wajib jual beli jika penjual atau pembeli didasarkan untuk kelangsungan hidupnya. Misalnya, seseorang harus menjual atau membeli makanan untuk memenuhi kelangsungan hidup. Abu Al-Rahman selain membangun argumen dengan logika, juga diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari. Adapun jual beli menjadi sunnah jika seseorang bersumpah untuk menjual sesuatu barang dan tidak membuat bahaya terhadap dirinya, maka hukum menjual atau membelinya sunnah. Jual beli juga bisa jadi makruh jika yang diperjualbelikan barangnya makruh. Adapun jual beli terjadi haram ketika barang yang diperjualbelikannya haram. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan rukun jual beli. Jawabannya, menurut Abu Al-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa rukun jual beli itu berjumlah 6, yaitu sigot, akid, makud alaih. Jumlah 6 dipahami olehnya karena setiap satu rukun itu pada dasarnya 2, misalnya sigat. Di dalam sigat atau kata ini ada 2, yaitu ijab dan qabul. Demikian juga dengan akid atau orang yang akad. Di dalamnya terdiri dari penjual dan pembeli. Juga makud alaih atau barang yang diperjualbelikan. Di dalamnya ada 2, yaitu memberi atau menerima. Pertanyaan yang keempat, jelaskan terjadinya perbedaan pendapat mengenai sahnya siapa yang boleh sebagai pembeli atau penjual. Jawabannya, telah sepakat para ulama jual beli yang dilakukan oleh orang mukallaf yang tidak dipaksa hukumnya sah. Hal ini tentu berbeda jika jual beli dilakukan oleh orang yang belum mukallaf. Pada hal ini ulama saling bersilang pendapat. Imam Malik dan Imam Syafi'i misalnya menyatakan tidak sah jual beli dilakukan oleh orang yang belum mukallaf. Hal ini didasarkan pada nas Al-Quran. Pendapat ini tidak sejalan dengan Imam Hanafi dan Imam Ahmad yang menyatakan sah jika anak tersebut sudah pintar. Tambahnya, anak yang masih kecil tetapi sudah pintar jika melakukan transaksi dengan seizin orang tua atau walinya dinyatakan sah. Abi Al-Muwahhib Abu Al-Wahhab bin Ahmad bin Ali Al-Ansyari. Argumen yang dibangun oleh Imam Hanafi dan Ahmad adalah
terdapat pada izin orang tua atau wali, bukan pada anak. Artinya, semua yang dilakukan oleh anak tersebut di bawah tanggungan orang tua atau walinya. Pertanyaan yang kelima, jelaskan barang apa saja yang diperbolehkan diperjualbelikan. Jawabannya, dalam Islam, tidak semua barang dapat diperjualbelikan. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Pertama, ada manfaatnya. Kedua, suci. Dengan demikian, secara umum, barang yang tidak ada manfaat dan najis atau salah satunya dihukumi tidak sah diperjualbelikan. Lalu, bagaimana dengan benda yang mutajis? Tentu, barang yang mutajis boleh diperjualbelikan dengan catatan telah disucikan. Benda yang dimaksud mutajis adalah benda yang suci kena najis. Misalnya, buah kopi dimakan luwak. Kopi yang dimakan luwak kemudian menjadi kotoran luwak dan tidak hancur, tetapi bentuknya biji kopi. Boleh dijualbelikan setelah disucikan. Persoalannya sekarang, bagaimana kalau kopinya ketika menjadi kotoran luwak hancur, itu termasuk najis bukan mutajis lagi. Alhasil tidak sah diperjualbelikan karena tidak bisa disucikan. Ibnu Qasim, barang yang dijualbelikan selain suci dan manfaat juga harus dapat dilihat atau di hadapan, boleh tidak terlihat atau gaib, tetapi harus sudah dimiliki oleh penjual. Adapun teknis penjualannya cukup disebutkan sifat-sifat barang tersebut. Cukup sekian pemaparan jawaban kuis yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.